Cuma ya yang aku lebih concern itu masalah teman-teman yang lain, karena ya nggak, kita tuh mungkin sekarang merasa kita bisa kuliah lancar gitu kan, cuman mana ada yang tahu kalau ternyata ada teman-teman yang akses internetnya susah, gadget terbatas. Oke. Jadi tapi ada juga Mas, aku juga mau nanya gimana? sekali lagi nih. Ada isu Mas. Jadi karena melihat efek dari pandemi ini ke universitas sendiri, mungkin ke depannya, karena kan kita ada pengumuman juga semester depan masih online Mas ya. Ada. Nah, dari situ ada isu Mas, dibilang kalau misalnya universitas-universitas yang menerapkan hal seperti itu, yang semester depannya masih online dan belum tahu sampai kapan, itu bisa jadi mengalami defisit pemasukan dan bisa jadi bangkrut. Ada media beberapa yang bilang kayak gitu. Nah, di situ itu karena UKT-UKT yang masuk ke universitas sendiri itu mulai berkurang. Kayak gitu. Dan juga mungkin ada beberapa mahasiswa yang bisa jadi putus sekolah gara-gara orang tuanya terdampak pandemi ini. Nah, kalau misalnya menurut Mas Venzo melihat kondisi seperti ini, apakah dirasa perlu ada bincangan lebih lanjut tentang mahasiswa-mahasiswa di Indonesia, atau emang ini sudah efeknya dan menunggu gerak pemerintah? Oke. Jadi pertama, kalau kita bicara kampus dulu ya. Kalau masalah kampus yang bakal bangkrut misalkan seperti itu, sebenarnya gini, sebenarnya kita memang UKT itu dipotong. Ada yang bisa banding, ada yang enggak gitu. Nah, yang pasti kampus itu punya hitung-hitungannya. Dan ketika UKT itu dipotong, pasti kan pengeluarannya juga nggak sebanyak biasanya kan, Zak? Nah, jadi menurutku sih masih tetap bisa balance ya. Selama ITS, selama kampus-kampus itu tetap mengkontrol ngeseimbangin antara pemasukan dan pengeluaran. Nah, kalau alasan pertama kemungkinan bukan karena itu. Tapi kemungkinannya lebih ke itu tadi, yang kedua. Teman-teman yang ada kemungkinan putus pendidikannya karena dampak COVID. Nah, itu yang sebenarnya yang concern besarnya di situ. Tapi ya maksudnya kita nggak bisa memaksakan kondisi yang ada emang menuntut kita untuk beradaptasi dengan situasi seperti ini kan. Dan alhamdulillahnya sebenarnya sekarang itu beasiswa lagi banyak yang buka. Sumbangan-sumbangan, donasi-donasi itu lagi banyak yang buka. Nah, teman-teman semisal juga merasa dapat dampak dan masih belum dapat cukup bantuan, sebenarnya teman-teman masih bisa explore lebih jauh tentang bantuan-bantuan itu. Banyak kok, aku sering banget dapat informasi itu dari departemen, baik itu eksternal maupun internal ITS gitu. Kalau gitu kita udah cukup lah untuk sharing-sharing tentang dalam lingkup ITS, dalam UKT tadi udah banyak dapat insight juga. Sekarang untuk bagian himpunan nih Mas. Nih, sebagai ketua himpunan nih, kondisi himpunan setelah work from home ini gimana Mas kondisinya? Mungkin bisa diceritakan untuk mungkin bisa jadi insight buat himpunan-himpunan lain yang sedang mencari solusi untuk dampak dari pandemi ini. Oke. Kondisi HMTI sekarang seperti apa? Semenjak WFH kemarin ya, WFH kita kalau kita hitung dari pertengahan Maret, jadi sebenarnya himpunan kita itu direncanakan untuk diselesaikan di bulan Mei. Jadi Maret, April, Mei, sisa 2 bulan kurang lebih, dan ternyata dipotong di sisa 2 bulan itu. Jadi sekarang kondisinya himpunan kita itu sedang di tahap kita tinggal dikit lagi selesai, tapi kepotong di situ gitu loh. Jadi kita masih sisa menyelesaikan beberapa yang belum selesai, dan sisa masa regenerasi sebenarnya. Nah, gimana cara kita beradaptasi? Nah, yang pasti kita sekarang dituntut adaptasi dong dengan kondisi sekarang. Kita harus bisa memaksimalkan platform yang ada, ya platform online ini gitu kan. Dan sekarang ya kita sedang berusaha ke sana gitu. Kita memang nggak bisa mendapatkan semaksimal seperti biasanya. Tapi dari sekian opsi yang ada, kita cari yang ruginya paling sedikit gitu. Ya itu tadi, yang penting objektif kita untuk tetap menjalankan tujuan-tujuan proker yang ada, sama regenerasi pun tetap bisa berjalan walaupun dengan keterbatasan seperti ini. Kita kan nggak mau juga kan, maksudnya 2 periode masa? Enggak kan? Kita tetap berusaha adaptasi lah. Untuk proker-proker yang belum terlaksana ini, dari HMTI sendiri tuh diberhentikan
atau ditunda atau gimana kelanjutan itu? Kita sih beberapa ada yang kita tunda ya. Sebenarnya banyak yang kita tunda. Karena apa? Karena ada penyesuaian konsep. Pertama itu. Jadi sebenarnya kita masih ada rencana untuk mengadakan talk online, webinar. Cuma emang masih di konsep, dan yang seharusnya direncanakan di bulan-bulan ini, di semester ini, mungkin nanti bakal direncanakan di di semester depan untuk yang belum terselesaikan itu. Karena dengan perbedaan konsep seperti ini, nah terus terang aja nih jadi proker kita yang belum selesai itu kan proker yang cukup besar juga. Ya. Seperti ada pengembangan tahun pertama, terus untuk regenerasi. Nah itu nggak bisa kita sesuaikan cukup cepat di semester kemarin. Jadi kita emang harus ambil beberapa waktu di semester depan untuk menyesuaikan. Tapi yang pasti kita adaptasi, emang kita sesuaikan semua konsepnya jadi online. Tapi karena pandemi ini, itu kan timeline himpunan kan pasti sangat terdampak kan Mas ya. Dan tadi efeknya tadi di proker-proker yang jadi berhenti ataupun jadi ditunda. Nah, betul. Langkah-langkah strategis Mas Venzo dari awal nih sampai akhirnya jalan sistem yang dipakai sekarang ini, itu gimana Mas? Diambil awalnya itu? Maksudnya gimana nih? Jadi waktu pertama Mas Venzo tahu nih kalau misalnya ada WFH dan akan berdampak kepada HMTI dan sisa kepengurusannya, langkah strategis apa aja yang Mas Venzo ambil untuk tetap HMTI ini bisa berjalan dengan baik tanpa terganggu banyak-banyak sama pandemi ini? Oke, aku sedikit cerita aja kalau gitu, Zah. Jadi waktu pertama kena dampak selama 2 minggu itu, waktu itu kita langsung rapat kan. Sabtu malam minggu diputuskan WFH, Minggu siang kita rapat. Nah, di rapat itu kita berencananya untuk antisipasi selama 2 minggu aja. Gitu. Nah, baru setelah itu ternyata diperpanjang, kita buat yang jangka lebih panjangnya lagi. Nah, sebenarnya ada beberapa hal sih, Zah, kalau masalah menyesuaikan, mengadaptasikan himpunan dengan kondisi saat ini ya. Pertama, masalah proker, jelas. Proker kita harus sesuaikan jadi yang online. Kemudian platformnya kita ubah, nggak ada mengumpulkan massa lagi, kita maksimalkan aplikasi-aplikasi video call. Kedua, masalah motivasi pengurusnya. Sepakat banget nih. Jadi banyak juga aku baca artikel, Zah, karena karena kondisi seperti ini tuh membuat kita nggak bisa mengontrol pengurus kita secara langsung, apalagi kita organisasi non-profit kayak gini, kita nggak bisa mengontrol mereka, padahal biasanya kita sehari-hari ketemu mereka gitu kan. Salah satu nilai himpunan itu kan karena berhimpunnya kan, karena kita sering ketemu di jurusan juga, karena kita sering main di sana, jadi kita sering interaksi gitu Mas ya. Nah, sering diskusi di waktu-waktu kosong. Nah, sekarang ini kalau kita mau diskusi, kita harus janjian gitu kan. Nah, jadi kalau kita tanpa menggunakan janjian gitu, kita emang susah banget untuk kontrol yang namanya motivasi. Nah, cara adaptasinya gimana? Pertama, masalah beban kerja, Zah. Masalah beban kerja ini jelas harus dikurangi, nggak seperti biasanya. Karena teman-teman juga dari segi psikologisnya pasti kalau berada di rumah terus juga pasti beda kan? Pertama itu. Kedua, masalah treatment. Mungkin yang perlu diperhatiin itu dalam langkah-langkah strategis Mas Venzo ini untuk tetap menjaga himpunan tetap produktif lah, atau tetap bisa berjalan di tengah pandemi ini, itu tuh dengan cara mengurangi workload dari pengurus BPH HMTI seperti itu. Benar. Nah, ini aku ingat satu lagi nih, Zah. Apa tuh, Mas? Nah, walaupun kita udah mengurangi workload, kita tetap harus jalan terus kan. Kita mengurangi workload itu hanya akan memperpanjang timeline, tapi ibarat curve itu kalau tinggi di awal, kalau kita mau landaiin pasti memanjang gitu kan. Nah, pertama itu. Kedua, masalah menggunakan platform-platform yang tepat. Jadi aku juga baca di beberapa artikel, itu tuh ada di situ tuh menceritakan kalau kita disarankan pakai platform ini, platform itu. Mungkin nanti bisa aku share juga, nanti aku lampirin di deskripsi di bawah. Aku pakai ada beberapa platform itu untuk brainstorming. Jadi kita diskusi itu lebih mudah kalau online gini. Ada online whiteboard misalkan gitu. Karena mungkin bisa menyesuaikan gimana enaknya masing-masing orang dalam mengikuti rapat gitu mungkin, Mas ya. Bakal jauh lebih efektif. Jauh lebih efektif ya. Jauh lebih efektif.
Tapi aku mau nanya nih Mas, kan ada beberapa organisasi di luar ITS yang tetap berlanjut, bahkan regenerasi itu tetap berlanjut, masalah pergantian kepengurusannya. Dan ada juga organisasi di ITS yang udah ganti kepengurusan di masa pandemi ini dengan cara pemilihan online dan juga ya pemilihan tadi itu secara online langsung dan debatnya juga di online kayak gitu. Nah, ada nggak Mas alasan kenapa kok HMT ini nggak tetap ngelanjutin timeline seperti biasa? Mungkin ada proker-proker yang mengumpulkan massa itu nggak jadi, tapi kita tetap ganti kepengurusan, mungkin karena bisa mempengaruhi akademik dari mahasiswa pengurus BPH HMT ITS yang tahun ketiga ke tahun keempat kayak gitu. Kenapa kok nggak kita ganti kepengurusan waktu online kayak gitu? Oke. Cukup panjang kalau mau jawab itu ya saya. Mungkin singkatnya aja mungkin. Oke. Jadi pertama kita merencanakan buat 2 minggu dan di 2 minggu ini kita ambil langkah untuk mempending gitu. Pertama itu dulu ya. Kita nggak ada rencana untuk menjalankan apapun di selama 2 minggu itu kecuali untuk memaintain motivasi teman-teman pengurus selain mempending itu. Iya. Jadi emang kita rencanakan pending selama 2 minggu. Nah ternyata setelah 2 minggu itu ternyata diputuskan sampai akhir semester. Iya. Nah untuk berubah jadi offline ke online ini banyak yang ingin kita jaga karena kegiatan-kegiatan kita itu masih banyak value-value yang didapatkan dari kegiatan offline-nya itu. Nah, untuk mengconvert value yang ada dari kegiatan offline ke kegiatan online itu nggak mudah. Iya. Jadi kita emang perlu waktu yang lebih panjang. Pasti di situ poinnya, waktu yang lebih panjang untuk bisa dapat sesuatu yang sama. Beda hal dengan hal-hal yang sifatnya yang sifatnya eventual kayak proker, webinar dan lain-lain itu masih bisa terlaksana. Cuman yang di sini yang aku maksud, yang aku bicarain tadi tentang masalah pengembangan tahun pertama, terus masalah regenerasi, itu kan masalah-masalah jangka panjang. Nah sebenarnya kalau buat insight juga ya, teman-teman himpunan lain itu juga banyak kasusnya. Mungkin kalau kita kasusnya itu kan mau lengser tapi stop gitu. Ada teman-teman yang baru dapat staff, baru selesai raker langsung WFH. Berarti lebih parah Mas ya, maksudnya belum sempat bercanda bareng, belum sempat rapat-rapat bareng gitu Mas ya. Benar. Di sisi di sisi pengurusnya dan di sisi kegiatannya juga mereka pasti merencanakan kegiatan untuk offline kan, dan mereka harus mengadaptasi kegiatan sebanyak itu. Jadi emang aku salut sih sama kepengurusan yang sekarang ini. Wah, ujiannya juga cukup berat juga. Oke, mungkin kalau misalnya bisa saya simpulkan Mas, jadi HMT ini tetap berjalan, nggak ganti kepengurusan di tengah online ini karena dari HMTI sendiri tuh pengen menjaga value dari proker-proker tersebut agar tetap terdeliver dengan kualitas yang maksimal kayak gitu mungkin Mas ya, biar nggak terdegradasi dari adanya pandemi ini kayak gitu. Benar, dan konsekuensinya adalah timeline yang lebih panjang. Oh iya. Berarti Mas Venzo siap ya Mas, 2 periode gitu? Ini nih kita semester kemarin bro. Jadi kita nggak rencana semester kemarin, kita masih punya semester depan lah. Ya kemungkinan semester depan kan bakal online juga kan. Kita masih menunggu SK juga. Nah itu gimana Mas? Maksudnya kan semester depan nih masih online nih. Padahal sebelumnya Mas Venzo kan perkirain paling semester ini aja. Semester depan udah mulai bisa jalan lagi lah. Agenda-agenda yang mungkin kayak pengembangan tahun pertama dan lain kayak gitu. Nah ini gimana Mas? Kan online lagi nih, masa Mas Venzo tunggu sampai semester 8 gitu kan? TA sambil jalan himpunan dong. Aduh, ini tuh pengurusku itu udah banyak yang kita kan udah semester 7 kan, semester 7 itu udah ada matkul yang berat, udah banyak yang magang juga gitu. Orientasi kita juga pasti udah lebih ke mempersiapkan dunia pasca kampus gitu. Kita pasti berusaha untuk menyegerakan timeline pasti. Dan ya udah, semisal semester depan diputuskan online, kita insya Allah udah siap. Yang pasti selama waktu 2,5 bulan kemarin kan nggak mungkin kosong kan, kita buat mempersiapkan ke depan kan. Jadi ya udah, apa yang kita belum laksanakan kita jalanin di semester depan, online ataupun offline. Jadi mungkin ini terakhir nih Mas, menarik juga nih, Mas Venzo bilang udah siap kalau misalnya semester depan itu mau nggak mau tetap dijalanin aja. Nah, untuk event-event yang harus mengumpulkan massa dan sifatnya besar kayak yang sebelumnya Mas Venzo bilang yang sempat ditunda gara-gara pandemi ini. Nah, apakah
tetap dijalankan secara online semester depan karena udah nggak ada waktu lagi, atau bakal Mas Venzo tunda lagi? Nggak, kita nggak mengambil langkah tunda, bro. Jadi kita adaptasi langsung. Oke. Jadi untuk yang kegiatan mengumpulkan massa, contoh misalkan seminar oke lah kita masih bisa jalankan secara online gitu kan. Dan kegiatan-kegiatan pelatihannya emang kita ganti secara online semua, dan kegiatan-kegiatan di sampingan selain itu pun ya kita harus menghormati keputusan kita kan subsistem dari sistem yang lebih besar kan, kita menghormati keputusan departemen, menghormati keputusan ITS. Yaudah ketika mereka memutuskan online ya kita online, bro, kita online kan. Berarti udah siap Mas ya, apapun bakal offline lagi atau online udah siap Mas ya? Siap. Disiapkan kok. Oke, makasih Mas. Udah banyak banget nih sharing-sharing diberikan sama Mas Venzo tentang dampak pandemi dalam lingkup ITS ataupun tentang himpunannya sendiri. Nah, mungkin di sini aku mau nanya nih Mas, buat Mas Venzo sendiri, ada nggak tips dan trik yang bisa dipakai sama kita dan mahasiswa-mahasiswa lain agar selama pandemi ini atau mungkin di semester depan masih online itu tetap produktif dan mungkin bisa lebih produktif dari masa offline. Gimana tuh Mas? Oke. Ya pertama ini dulu ya. Pertama aku pun nggak 100% produktif gitu. Karena kita di masa WFH ini kasur itu jaraknya cuma berapa meter dari kita gitu kan, Zak? Iya kan? Nah, kita capek dikit tuh, hawanya rebahan gitu kan. Nah, kalau aku sih paling tipsnya salah satunya ini, kita alokasikan coba dari 24 jam itu kita jam berapa sampai jam berapa kita alokasikan full untuk ngerjain kerjaan apapun itu. Mau itu kerjaan bantu orang tua, mau itu kerjaan ya ini ngurusin himpunan, mau itu kerjaan produktivitas yang lain. Nah, alokasiin waktu juga emang untuk ya quality time ya main kayak atau sama keluarga aja kayak. Jadi alokasiin aja semisal jam 9 sampai jam 3 sore itu emang waktunya ngurusin kerjaan. Jadi kita nggak bingung gitu loh, Zah. Awalnya mau di kasur terus atau kita emang alokasiin waktu. Berarti dari Mas Venzo sendiri sarannya ini kita bikin penjadwalan rutin gitu Mas ya, tiap harinya mungkin sebelum tidur kita bikin penjadwalan buat besok harinya dari jam segini sampai jam segini gitu mungkin Mas ya? Ya buat komitmen ke diri sendiri aja lah. Udahlah besok aku pokoknya jam segini sampai segini aku pengen ngerjain ini fokus gitu. Dan aku ngindarin multitasking aja sih Za. Maksudnya jangan nyambi ini sama itu, enggak, makanya itu jam segini sampai jam segini fokus aja ngerjain sesuatu. Jam lainnya oke, kalau mau main nggak masalah, cuma nanti kalau misal udah ada janji ya alokasiin emang full untuk ngerjain sesuatu itu gitu. Oke. Dan udah itu aja sih, sisanya silakan cari tujuan sendiri. Maksudnya misal ada yang teman-teman yang ada yang sepedaan, ada yang karena WFH punya lebih banyak waktu luang, dia sering lari keliling kampung, misalkan fitness, juga nggak masalah. Terserah teman-teman mau mendefinisikan produktif teman-teman tuh kayak gimana gitu. Oke. Makasih Mas, udah banyak banget nih insight-insight yang didapat dari Ketua Himpunan dari HMT ITS. Sebelum menutup mungkin dari Mas Venzo sendiri ada kesan nggak atau yang ingin disampaikan sama teman-teman teknik industri atau mahasiswa-mahasiswa lain? Oke. Ya pertama kalau buat teman-teman yang satu angkatan ya apalah ya, semangat aja lah ya dengan kondisi sekarang lah. Kita emang generasi yang dituntut untuk adaptif dengan kondisi yang ada. Pertama itu dulu, terus kedua buat teman-teman. Spesifik buat teman-teman TI mungkin ya. Jadi Talkie ini bakal jadi salah satu program selama work from home. Jadi kita bakal nemenin teman-teman dengan bincang-bincang seperti ini, dan nantinya juga bisa jadi aku sendiri nanti yang akan moderatorin. Mungkin nanti ada teman-teman yang lain dari himpunan yang akan moderatorin dengan sumber-sumber dari eksternal. Kita bakal bahas banyak banget topik nanti, maupun topik baik dari topik-topik yang isu-isu terkini maupun topik-topik yang sifatnya misalkan self branding atau tentang personal development gitu Mas ya. Personal development, benar.
Oke, terima kasih buat Mas Venzo atas sharing-sharing yang sangat bermanfaat nih. Semoga kedepannya kita bisa lebih produktif lagi, aware terus sama kondisi dan isu-isu terkini, dan juga jangan bosan untuk terus berkembang, untuk terus cari ilmu baru. Kayak gitu. Oke, untuk kalian semua industrializers, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga nantikan episode-episode berikutnya dari podcast Talkie Talkie ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.